Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang tukang gorengan bernama Pak Darno. Setiap malam, ia membuka lapak gorengannya di dekat jembatan tua yang sering dilalui orang-orang yang pulang dari kerja. Makanan yang ia jual selalu laris, terutama gorengan tahu isi yang sangat terkenal di desa itu. Namun, meskipun usaha Pak Darno tampak biasa saja, ada satu rahasia kelam yang tersembunyi di balik kehidupannya. Ia bukan hanya sekedar tukang gorengan, tetapi juga seorang yang menjalankan pesugihan dengan cara yang sangat jarang diketahui orang. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dika yang baru saja pindah ke desa itu merasa penasaran dengan keberadaan Pak Darno. Dika sering lewat lapak gorengan Pak Darno saat pulang kerja dan mendengar cerita-cerita aneh tentang tukang gorengan ini. Ada yang bilang Pak Darno kaya raya meskipun hanya berjualan gorengan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan gaib yang membuat usahanya selalu laris. Suatu malam, Dika memutuskan untuk membeli gorengan di lapak Pak Darno. Dika menyapa Pak Darno yang sedang menggoreng tahu dengan cekatan. "Pak Darno, kok jualannya selalu ramai ya? Sepertinya tak pernah sepi," tanya Dika dengan rasa penasaran. Pak Darno hanya tersenyum dan menjawab, "Rezeki itu datang dari banyak jalan, Nak. Tidak hanya dari usaha yang tampak di luar. Kadang ada yang lebih dari itu." Dika terdiam sejenak. Ia merasa ada yang aneh dengan ucapan Pak Darno, tetapi tidak terlalu mendalaminya. Ia pun membeli gorengan dan kembali ke rumahnya. Seminggu setelah kejadian itu, Dika merasa semakin tertarik dengan Pak Darno. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan tukang gorengan tersebut. Dalam pencariannya, Dika mendengar cerita dari beberapa warga desa yang lebih tua. Mereka menceritakan bahwa Pak Darno bukanlah orang biasa. Beberapa tahun yang lalu, ia datang ke desa ini sebagai orang yang miskin dan tak punya apa-apa. Namun, dengan cepat dia mampu mengubah nasibnya dan membuka usaha gorengan yang sangat sukses. Semuanya berubah setelah dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang sering muncul di malam hari. Kata seorang warga desa, Pak Tono, yang sudah cukup tua.
dia semakin penasaran. Ia mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang wanita misterius itu. Ternyata wanita tersebut adalah seorang genderuwo, makhluk halus yang sering kali menjadi bagian dari pesugihan di desa-desa terpencil. Genderuwo menurut cerita adalah roh perempuan yang sering disembah oleh orang-orang yang mencari kekayaan secara instan dengan imbalan jiwa atau darah manusia. Dika akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Pak Darno lagi. Kali ini dengan tujuan yang lebih mendalam. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tukang gorengan itu. Dika akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Pak Tono lagi. Kali ini dengan tujuan yang lebih mendalam. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tukang gorengan itu. Pada malam yang gelap, Dika kembali mendekati lapak gorengan Pak Darno. Kali ini ia membawa niat untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah membeli beberapa gorengan, Dika duduk di dekat lapak dan mulai bertanya dengan lebih hati-hati. Pak Darno, saya dengar cerita tentang Anda dan seseorang yang membantu Anda. Seseorang yang mungkin bukan manusia, ujar Dika dengan suara pelan. Pak Darno menatap Dika dengan tajam. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu pikirkan, nak. Jawabnya dengan senyum misterius. Pak Darno kemudian mulai bercerita tentang masa lalu hidupnya. Ia mengungkapkan bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika ia sangat miskin dan hampir putus asa, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang genderuwo dan menawarkan Pak Darno sebuah perjanjian. Jika kamu ingin kaya, jika kamu ingin usaha ini selalu sukses, aku bisa memberimu segalanya. Tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Setiap bulan kamu harus memberikan korban untukku, kata Pak Darno, mengenang kembali pertemuannya dengan wanita itu. Pada awalnya Pak Darno menolak, tetapi karena keputusasaan, ia akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia memberikan jiwa seorang pendatang baru di desa sebagai korban pertama untuk memenuhi perjanjian tersebut. Setelah itu, kehidupannya mulai berubah. Usahanya menjadi sangat sukses dan ia menjadi kaya raya dalam waktu yang singkat. Namun, ia terikat dalam perjanjian itu dan harus terus memberikan korban
setiap bulan untuk menjaga kesuksesannya. Dika yang mendengar cerita Pak Darno merasa semakin takut. Ia tahu bahwa perjanjian dengan genderuwo itu sangat berbahaya, dan ia khawatir Pak Darno akan terus terjebak dalam siklus yang tak ada ujungnya. Namun Dika merasa ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Pak Darno. Ia kemudian meminta Pak Darno untuk membantunya dalam memecahkan perjanjian tersebut. Dika tahu bahwa untuk membebaskan diri dari pengaruh genderuwo, Pak Darno harus membuat keputusan sulit. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini, Pak? Tanya Dika dengan penuh harap. Pak Darno menghela napas panjang. Satu-satunya cara untuk menghentikan perjanjian ini adalah dengan menyerahkan diri kepada genderuwo dan menggantikannya sebagai pelayan abadi. Namun, kamu harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Dika tahu bahwa ini adalah pilihan hidup atau mati. Ia harus memilih apakah ia akan membantu Pak Darno keluar dari pesugihan tersebut dengan mengorbankan dirinya, atau apakah ia akan mencari cara lain untuk menghancurkan perjanjian itu. Dika memutuskan untuk mencari cara lain untuk menghancurkan perjanjian itu tanpa harus menjadi korban. Dengan tekad yang bulat, Dika pergi ke tempat di mana Pak Darno pertama kali bertemu dengan genderuwo. Di tengah malam, Dika memanggil makhluk halus tersebut. Setelah beberapa saat, wanita misterius itu muncul dengan wajah cantik dan mata yang merah menyala. Kamu berani mengganggu perjanjian kami? Tanya genderuwo itu dengan suara yang mengerikan. Dika berdiri tegak dan berkata, "Aku datang untuk mengakhiri perjanjian ini. Tidak ada yang boleh mengorbankan nyawa hanya demi kekayaan." Dengan keberanian yang luar biasa, Dika menggunakan mantra yang ia pelajari dari seorang dukun tua untuk menghancurkan ikatan antara Pak Darno dan genderuwo. Suasana menjadi semakin gelap dan berangin kencang. Setelah beberapa saat, genderuwo itu menghilang dalam kobaran api yang menakutkan. Pak Darno yang terperangkap dalam perjanjian itu akhirnya dibebaskan. Namun, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Ia kehilangan segala kekayaannya dan hidup dalam kesendirian. Menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebebasan sejati,
Dika kembali ke desa, merasa lega karena berhasil menghentikan pesugihan itu. Namun, ia tahu bahwa ada banyak misteri lain yang tersembunyi di dunia ini, dan bahwa kepercayaan tentang kekayaan instan selalu membawa konsekuensi yang tak terduga. Dan bagi Pak Darno, meskipun ia kembali hidup sederhana, ia kini mengerti bahwa tidak ada yang lebih berharga dari hidup yang bebas dari belenggu kekayaan yang datang dengan harga yang sangat tinggi.